Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam, kita masuk episode 1095, saya didampingi oleh Pendeta Dr. Edi. Mari Pak, kita mulai. Seorang pria usia 43 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Nusa Tenggara Timur, Jemaat GSKI. Salam Bapak Rohaniku, sebelumnya saya berterima kasih atas setiap kebenaran yang Bapak sampaikan setiap hari karena sangat mengubahkan hidup dan juga terus menyempurnakan saya secara pribadi. Saya tidak bertanya, tapi hanya ingin minta pertolongan dari tim Abam, kalau boleh bisa mengirimkan buku-buku rohani karangan Bapak, agar kami bisa masukkan ke lapas lembaga permasyarakatan, karena kebetulan kami pelayanan di sana dan sangat memberkati warga binaan di lapas. Saya hanya punya beberapa buku dan sudah saya bagikan. Ternyata kesaksian mereka luar biasa. Kesaksian terakhir yang saya dapat adalah mereka sampai gantian membaca buku Bapak dan diedarkan ke kamar-kamar blok. Cara berbicara mereka juga jadi berubah, yaitu bagaimana berkemas-kemas. Ini sangat membahagiakan kami. Oleh karena itu kami mohon kalau boleh Bapak dan tim berkenan mengirimkan buku bagi kami. Duh, Karena kebetulan kami dipercaya untuk mengisi buku di perpustakaan mini yang ada di lapas. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak dan tim. jadi merinding ini. Ini harus ditindaklanjuti. Bukan hanya memberitahukan kepada pihak literatur, tapi mengontrol apakah sudah dikirim atau belum. Ya, kami akan kirim. Kami akan kirim buku untuk perpustakaan, juga bila mungkin kita berikan untuk penghuni lapas. Berapa jumlahnya? Jika mungkin kita kirim juga. Ini di NTT ya. Ya. Biaya akan besar, tapi kalau itu mungkin nanti kita akan bantu. Coba hubungi Pak Joni Kilapong untuk bisa menjadi PIC-nya. Ingat ya, harus dikontrol apakah sudah sampai atau belum. Oke, we love you Pak. Kami salut sama Bapak melayani di lapas dan kami punya keterbebanan untuk itu. Pasti kami dukung apapun yang bisa dilakukan untuk keselamatan jiwa mereka yang di lapas. Oke. Seorang pria usia 68 tahun, status menikah, memiliki 4 anak, tinggal di Jawa Timur. Saya cuma ingin tanya, apakah seseorang yang namanya sudah tercantum dalam kitab kehidupan, pada waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus dibaptis dan lain-lain, dapat dihapus dari kitab kehidupan? Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Terima kasih Tuhan. Ini ada masalah rumit soal ini. Yang pertama, saya lebih meyakini ada 2 jenis kitab. Kitab kehidupan dan kehidupan anak domba. Kitab kehidupan menulis semua orang yang hidup di bumi. Jadi tidak ada orang yang tidak terdaftar. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang terdaftar dalam kitab kehidupan. Oke. Ini kemungkinan ya, nanti ada penjelasan. Yang kedua, tidak semua orang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Ada orang yang memang sejak lahir tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Karena apa? Karena memang tidak pernah mendengar Injil dan bukan umat pilihan. Tetapi yang ini mesti saya jelaskan di satu kesempatan karena panjang lebar. Tetapi kalau dikatakan apakah ada kemungkinan itu dihapus? Bisa. Mestinya Tuhan tidak menggendaki seorang pun binasa. Jadi semua memang mestinya tidak ada yang dirancang untuk masuk neraka. Tapi karena tidak taat, tidak dengar-dengaran, ya dihapus. Bahkan sekalipun dia umat pilihan. Sementara saya jawab ini dulu, nanti ada penjelasan lain yang lebih lengkap kalau saya memberikan seminar mengenai hal ini. Tapi yang jelas ada kemungkinan nama itu dihapus ya. Bahkan orang yang menjadi umat pilihan ketika menjadi jahat tetap tidak bisa masuk surga. Oke, cukup. Yuk. Seorang wanita usia 40 tahun, status menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI. Salam Pak Erastus yang kami kasihi, saya mau bertanya perihal anak kami. Kami punya 1 anak yang bulan ini akan naik ke jenjang yang lebih tinggi.
Kami sedang memperjuangkan anak kami untuk bisa masuk ke sekolah negeri terdekat. Dari hasil jalur zonasi, dalam seleksi anak kami tidak lolos. Karena jarak yang sedikit lebih jauh dari sekolah. Yang menjadi pergumulan kami, Pak, ada beberapa orang tua yang tidak lolos juga mendapatkan informasi dari sekolah yang dituju anak kami. Kalau mau lolos bisa membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah. Jujur, Pak, hati kami bergejolak. Satu sisi dengan keadaan kami yang saat ini, kalau anak kami bisa sekolah di negeri gratis SPP dan buku, mungkin ekonomi kami akan sedikit bernafas. Tapi satu sisi kami belum damai sejahtera dengan cara harus membayar uang masuk ke sekolah itu. Apa yang harus kami lakukan ya Pak? Apa kami bayar saja uang masuk sekolah negeri tersebut? Supaya selama 3 tahun SPP-nya gratis. Karena kalau harus masuk ke swasta sekarang ini, biaya SPP-nya tinggi. Sedangkan kami juga masih ada anak-anak yang harus kami sekolahkan juga, Pak. Mohon nasihat untuk kami, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kiranya Allah Bapa Elohim Yahweh senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, dan urapan selalu buat Bapak rohani kami, Bapak Erastus, dan terima kasih juga untuk tim ABAM. Tuhan berkati. Ini tidak bisa saya jawab di umum. Ada hal-hal yang bersifat pribadi yang harus dijawab secara khusus. Ya. Apakah benar 5 juta tadi? Kalau sampai benar ini rusak, dunia pendidikan rusak. Lalu kalau dia mau di sekolah Kristen misalnya ya, swasta, mungkin juga kita bisa gimana ya, membantu atau mengarahkan untuk minta keringanan. Ya. Nah, ini yang kita bisa pikirkan ya. Kalau jemaat MAG, GSKI, saya kira sekolah-sekolah Kristen yang baik juga bisa memberikan keringanan. Ya, tapi ya ada sekolah-sekolah Kristen yang memang sudah jadi sangat komersial. Jadi ini tidak bisa ditangani dengan secara vulgar di sini. Ada menyangkut soal uang suap tadi itu ya. Oke. Ini agak rawan ini, ya. Oke, saya kira cukup. Teruskan. Seorang pria usia 62 tahun status menikah, memiliki 2 anak tinggal di Jawa Tengah, jemaat simpatisan salah satu gereja Pentakosta. Salam Pak Erastus, puji Tuhan saya boleh bergabung di acara ABAM ini. Puji syukur kepada Tuhan, saya mempunyai banyak berkat rohani lewat truth.id dan lewat YouTube khotbah-khotbah Pak Eras yang saya dengar. Saya sangat terberkati dan bagi saya merupakan khotbah yang merevolusi kehidupan rohani saya. Bagaimana saya harus hidup seperti yang Tuhan mau, yaitu serupa dengan Yesus, sekalipun memang berat untuk menjalaninya. Tapi lewat khotbah-khotbah Pak Eras, saya jadi tertantang dan terpacu semakin semangat untuk berjuang dan bangkit untuk meraih kemenangan yang sesungguhnya dan mendapatkan langit baru, bumi baru. Terima kasih Pak Eras. Saya yakin lewat pelayanan Bapak semakin banyak orang percaya dan yang belum percaya merasakan, menemukan Tuhan dan mengagungkan Tuhan dengan benar dan diselamatkan. Amin. Pertanyaan saya dalam kitab Samuel pasal 1 ayat 14 sampai dengan 19 yang konteksnya Saul meminta petunjuk kepada peramal atau tukang tenung untuk mengundang roh Samuel. Banyak pertanyaan apa yang muncul itu benar roh Samuel atau roh lain. Karena tidak mungkin roh orang mati bisa berhubungan dengan yang masih hidup, walaupun dengan cara apapun. Dan yang kedua, apa mungkin Tuhan menghalalkan untuk kita percaya dengan petenung yang jelas dilarang di Israel? Di sini saya juga masih ragu bahwa yang muncul itu benar roh Samuel. Jadi bagaimana tafsir yang benar menurut Pak Eras secara Alkitabiah? Itu saja pertanyaan saya dan terima kasih atas kesempatan di ABAM ini dan juga atas jawaban dari Pak Erastus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ketika ada ayat yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara orang hidup dan orang mati, bukan berarti tidak bisa kontak. Jadi kehidupan orang yang sudah mati tidak bisa diubah oleh orang yang hidup. Tetapi Samuel yang hadir itu Samuel benar. Alkitab tidak mengatakan itu bukan Samuel. Samuel, titik. Bukan Samuel palsu. Memang sebelum Yesus mati di kayu salib, semua roh orang mati kecuali Henok, Musa, Elia, itu semua ditawan. Termasuk roh Samuel. Yang dipanggil
lalu bisa bertemu. Lihat apa yang dikatakan Samuel, tepat seperti yang kemudian terjadi. Jadi ketika Yesus mati bangkit, yang saya pahami orang-orang saleh termasuk Samuel, Abraham baru dibawa ke surga. Itu yang dikatakan Yesus turun ke dunia orang mati, membebaskan tawanan-tawanan. Jadi itu Samuel. Ya. Kalau ada larangan berbicara kepada atau bertanya kepada roh orang mati, bukan berarti Samuel tidak bisa dipanggil. Untuk waktu itu roh Samuel bisa dipanggil. Tetapi memang tidak boleh dilakukan hal tersebut. Oke. Makanya ingat, mayat Musa diperebutkan. Karena iblis mau mayat Musa, ditarik dia. Mikael berebut kan? Karena semua orang mati harus ditawan sampai darah Yesus ditumpahkan. Yaitu Samuel yang asli. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 36 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Papua Barat. Salam Bapak Gembala dan tim Abam terkasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Eras dan tim yang sudah merespon pesan saya di Abam episode 930. Termasuk para konselor, Ibu Novita yang selama ini sudah mendampingi saya. Menguatkan dan memperhatikan kami yang non-GSKI. Ini rasanya seperti dirangkul erat oleh keluarga sendiri. Terima kasih banyak untuk semua. Terutama firman-firman Bapak, pasca kejadian yang menimpa kami kemarin, kami dikuatkan oleh karena firman-firman yang Bapak taburkan. Kondisi kami sebenarnya tidak makin membaik, Pak. Tapi pergumulan berat ini akan kami lawan dengan kesucian hidup. 24 jam dalam hadirat Tuhan dan perubahan hidup yang sempurna seperti Bapak Yahweh. Pak, baru-baru ini saya mendengar di Abam episode 1077, di bagian terakhir ada pria berusia 46 tahun yang bertanya kepada Bapak, apakah Bapak Eras akan buka pelayanan di Manokwari? Lalu Bapak bilang tidak ada. Pak, setiap kami dengar Abam dan ada penanya Abam yang tinggal di Manokwari, kami sukacita sekali mendengarnya. Kami merasa seperti punya teman sefrekuensi di kota ini. Ingin rasanya Pak, saya dan suami bisa punya teman satu kota sesama pecinta suara kebenaran. Kiranya jika Bapak berkenan, bisa kami disambungkan dengan Bapak usia 46 tahun yang berdomisili di Manokwari tersebut? Oke, nanti ditanyakan apakah berkenan. Ya, kami akan sambungkan. Atau Bapak bacakan saja nomor kami. Siapa tahu pecinta suara kebenaran di Manokwari lainnya bisa berkumpul dan buat persekutuan kecil untuk bahas firman yang saling menguatkan sampai ke LB3 Langit Baru Bumi Baru. Mengingat hampir-hampir tidak ada anak Tuhan di sekitar kami yang bisa diajak hidup kudus dan menantikan LB3 Langit Baru Bumi Baru. Kalau nanti jumlah kami sudah banyak, siapa tahu Bapak bisa mampir ke kota kami. Terima kasih sudah membacakan pesan ini. Sehat-sehat ya Bapakku dan semua tim Abam. Kiranya Bapak di sorga membalas dan memperhitungkan kebaikan yang Bapak dan tim berikan bagi kami semua pecinta Abam. God bless you. Ibu ini tidak keberatan nomor teleponnya disebutkan ya. Kita tolong hubungi dulu, nanti kita akan sebutkan di Manokwari ada persekutuan nomor sekian nomor teleponnya. Lalu kita buat dulu ya grupnya ya, baru kita akan announce. Oke, Tuhan berkati. Seorang wanita usia 36 tahun, status menikah, tinggal di Jawa Timur, salah satu jemaat Pentakosta. Enggak, ini Protestan ini. Protestan ya, Protestan Pak. Di Jawa Timur. Saya menikah sudah 13 tahun dan selama menikah suami saya selalu berselingkuh dan berzina dengan wanita yang sama. Wanita itu juga sudah menikah. Saya memaafkan dan membuka lembaran baru, namun selalu diulangi. Ini sudah keempat kalinya ketahuan. Hati saya lelah selalu terulang. Apakah saya boleh bercerai? Karena saya tidak tahu sampai kapan momen ini akan terulang. Mental saya jadi rusak dan hati saya jadi hancur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dia punya anak tidak ya? Tidak terlalu jelas ya? Tidak disebut. Ini tolong dilayani pribadi dulu. Kalau di Jawa Timur kita punya konseling bagus. Jangan buru-buru cerai.
Tetapi bukan berarti saya membiarkan Anda ditawan oleh pria yang seksmania, ya. Tidak setia ini. Kami akan menghubungi Anda dan kita konseling, ya. Tapi yang sekarang kamu harus lakukan itu hidup suci. Doa pagi jam 5 WIB, mengikuti truth.id, dan kalau dia benar-benar kedapatan melakukan perselingkuhan, hubungan badan, kamu bisa menolak dan tidak berhubungan dulu sampai dia benar-benar kedapatan atau terbukti tidak memiliki penyakit kelamin. Tapi nggak lama, pria seperti ini akan dihajar Tuhan. Ya, jangan minta cerai dulu, bertahan dulu. Kami akan dampingi kamu. Ya, oke, itu saja. Ini mau marah nih dengarnya gini. Ya, kasihan. Oke, teruskan. Seorang wanita usia 52 tahun status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jayapura, salah satu jemaat karismatik. Shalom Bapak Erastus Sabdono, Bapak rohaniku. Saya saat ini sedang sakit asam lambung. Sudah 4 bulan belum pulih dan ada kristal dalam ginjal. Mohon Bapak Erastus berdoa bagi saya, sehingga iman saya tetap kuat dan tidak mencurigai Bapak Elohim Yahweh, karena badan saya yang terus semakin kurus terus, tidak bertenaga dan mudah capek. Ada seorang pastor India yang tinggal di Malaysia dan melayani KKR di gereja kami. Beliau menyatakan suatu pernyataan buat saya dan suami, yaitu meskipun banyak masalah yang belum selesai dan seperti tidak ada jalan keluar, tetap percaya pada Tuhan dan tunggu Tuhan bertindak. Yang mau saya tanyakan, apakah pernyataan dari pastor itu benar berasal dari Bapak Elohim Yahweh? Apakah saat ini iman saya sedang diuji oleh Elohim Yahweh ya Pak Erastus? Namun dengan kondisi seperti ini, sesak napas karena asam lambung, saya tetap ikut doa pagi baik dari GSKI Manado atau Tomohon jam 6 waktu Indonesia Timur, dan dilanjut dengan doa pagi GSKI Rehoboth. Saya biasa bangun jam 5 waktu Indonesia Timur. Meskipun saya bangun pagi hari saya lemas, saya hanya berserah pada Bapak Elohim Yahweh saja. Dan saya tahu ini proses buat saya. Saya pernah mengalami remblong beberapa tahun lalu. Mobil saya pernah juga mengalami kerusakan pada saat saya keluar dari pom bensin. Tapi puji Tuhan, saya tetap sampai di rumah dengan selamat. Saya bersyukur selalu mengikuti dan mendengar khotbah-khotbah Bapak Erastus, baik live ataupun siaran tunda jika ada kegiatan gereja. Semua acara di truth.id, ABAM, doa pagi, seminar-seminar logos, dan monoteisme semua saya ikuti. Sehingga hidup, karakter, dan cara berpikir saya diubahkan. Khotbah-khotbah Pak Erastus menjadi rambu-rambu yang mengingatkan saya untuk berkemas-kemas, dan semua yang ada saat ini akan ditinggalkan. Meski keadaan saya saat ini rasanya tidak enak, tapi saya percaya Bapak Elohim Yahweh tidak membiarkan saya sendiri. Dia yang selalu menopang dan menjaga serta melindungi saya. Seperti kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Seperti lagu Bapak Erastus, tak akan kuragukan pribadimu Elohim Yahweh, beri aku tempat dalam hatimu, bawalah aku sampai hadiratmu, dan lagu Ku Duduk Diam, Stephen Erastus, ciptaan Stephen Erastus. Puji-pujian dan khotbah-khotbah Bapak Erastus yang menjadi penghiburan dan kekuatan saya karena hati saya pecah saat menyanyikannya. Bapak Erastus, apakah bisa saya dimasukkan dalam grup WhatsApp ABAM? Oke. Kiranya Bapak Elohim Yahweh senantiasa memberkati Bapak Erastus sekeluarga, semua tim truth.id, tim ABAM, dan semua orang-orang yang mendampingi pelayanan Bapak Erastus. Amin. Yang pertama, Anda orang yang dipilih Tuhan. Anda wanita yang cerdas. Anda ini wanita yang cerdas, tapi termasuk keras. Keadaan ini membuat Tuhan, maksud saya keadaan ini membuat Anda dididik Tuhan untuk rendah hati. Karena Anda punya tipe tidak mau mengalah, tipe keras. Keadaan ini membuat Anda menjadi lunak dan rendah hati. Coba temukan maksud Tuhan di balik keadaan yang Anda alami, yang Anda punya asam lambung tadi. Menilai pastor dari mana India ke mana Malaysia tadi, saya tidak mengatakan salah atau benar, tapi bisa benar. Lebih cenderung saya mengatakan benar. Ya. Anda akan bisa melewati hal ini.
Jangan Anda menganggap ini hal besar. Jalani saja Anda bisa hidup dari hari ke hari agar bisa dilewati. Tetapi yang Anda harus lakukan, yang pertama, jangan banyak pikiran. Hal yang tidak perlu membebani pikiranmu, jangan ditaruh di dalam pikiranmu. Ini yang membuat GERD Anda, asam lambung Anda naik. 2, strictly hindari cabai, asam, coklat, kopi, teh yang keras. Anda kalau masih melanggar ini, mau doa berapa jam juga tetap sakit. Oke? Yang ketiga, coba Anda cukup tidur. Untuk cukup tidur, Anda berolahraga. Beri waktu untuk olahraga. Bisa sampai merasa letih, lelah, Anda bisa tidur. Jangan Anda anggap ini masalah besar. Anda bisa lewati. Bukan cuman ya, asam lambung. Ada orang kanker stadium akhir. Ada orang yang kepalanya pusing sampai tidak bisa bangun. Anda belum sampai di situ. Dan percayalah Tuhan menyembuhkan. Amin. Tuhan masih akan menyembuhkan. Nanti kalau doa pagi, saya akan doa untuk orang-orang sakit. Anda ikut doa pagi. Atau hari Jumat. Doa khusus untuk orang sakit. Anda termasuk orang yang akan disembuhkan Tuhan. Oke. Amin. Seorang pria usia 44 tahun status menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Sulawesi Utara, salah satu jemaat Pantekosta. Salam sahabat Abam, Pak, saya ingin bertanya, bolehkah saya kembali dengan istri saya? Soalnya saya sudah 12 tahun pisah dengan istri. Tetapi istri saya ingin membalikan, sedangkan dia ada bersama suaminya sekarang. Kami belum cerai. Kami menikah 26 Juni 2005 dan kami dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Berjalannya waktu 6 tahun, istri saya tergoda laki-laki lain yang notabene suaminya sekarang. Akhirnya dia hamil dengan laki-laki itu. Tapi anak itu lahir di tangan saya, anaknya perempuan. Setelah saya tahu dia selingkuh, akhirnya rumah tangga kami hancur. Dia pergi ke rumah selingkuhannya dengan membawa anak perempuan yang masih 8 bulan. Berjalannya waktu, saya sakit hati dan sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup. Akhirnya dari dorongan teman yang sudah menjadi hamba Tuhan, saya dikuatkan olehnya. Setelah 4 tahun saya pisah ranjang dengan istri, saya bertemu perempuan lain dan perempuan itu hamil. Kami dikaruniai 1 orang anak perempuan. Kami cuma menikah di gereja dan bukan menikah secara sivil, karena belum cerai dengan istri pertama. Tapi perempuan itu juga tukang selingkuh. Aduh. Bukan cuma sekali dia selingkuh. Sekarang dia juga sudah dengan laki-laki lain. Dan sudah 2 tahun kami pisah. Pertanyaan saya, bolehkah saya kembali ke istri pertama saya? Mohon pencerahannya. Yang pertama kamu tanya Tuhan. Tetapi kalau saya jadi kamu, ya, coba karena kamu masih sah suami istri dengan dia. Dia selingkuh, kamu juga selingkuh. Coba kamu kembali rekonsiliasi dulu. Bawa dia keluar dari rumah laki-laki itu di satu rumah. Tidak satu rumah dulu. Lalu kamu seperti pacaran dulu. Seperti pacaran dulu. Mungkin paling lama 1 tahun. 6 bulan paling tidak. Setelah itu kembalilah. Minta didoakan di gereja, lalu punya komitmen ulang. Ya, saya kira itu. Jadi pacaran lagi. Oke, teruskan. Itu saran saya. Oke, teruskan. Seorang laki-laki usia 32 tahun, status belum menikah, tinggal di Sumatera Utara, jemaat GSKI online. Oke. Salam Pak, Bapak rohaniku dan yang saya kasihi. Saya sangat diberkati di truth.id melalui kisah hidup orang yang diubahkan dari pelayanan Bapak. Saya telah terdaftar di Home sejak lama dan mengikuti persekutuan Home secara online. Namun waktu itu saya belum ikut persekutuan gereja lokal. Tapi pada saat ini, saya telah mengikuti persekutuan gereja lokal dan berbagai pengajaran, Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak kalau saya tidak ikut Home online tapi lebih terfokus gereja lokal? Tidak apa-apa kalau di situ sudah diberkati. Tapi Home online Anda tidak mengganggu keaktifan Anda di gereja lokal. Saran saya tetap ikut Home online karena banyak firman yang luar biasa, berkat yang luar biasa lewat Home online itu. Terus.
Saya selalu dengar YouTube khotbah Bapak dan dengar Truth.id. Apakah hal ini sudah cukup dalam proses pertumbuhan dan menghidupinya di tengah hidup yang kelam ini? Sangat bisa, asal doa pagi setia, ikuti pemberitaan firman Tuhan secara setia atau dengan setia, pasti. Terus, Pak, maaf kalau kalimat di atas ada kalimat yang kurang tepat. Apakah saya juga boleh izin minta buku oh Bapak? pasti, yang ini tolong dikirim buku. Terus Kalau tidak keberatan untuk pertemuan iman saya, maaf kalau kepanjangan Oke. juga Pak. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira Anda tetap ikut home online, ya. Suatu hari Anda bisa kecewa terhadap gereja lokal. Suatu hari Anda bisa kecewa terhadap gereja lokal karena Anda sudah punya standar SK atau suara kebenaran di home. Ya, tetap aja ikut home dan ikut Truth.id. Kalau sudah mendengar suara kebenaran agak sulit mendengar khotbah orang, itu masalahnya. Ya, oke. Tuhan berkati. Seorang pria usia 41 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jakarta. Salah satu jemaat Bagaimana? Okumene. Salam Pak Eras yang terkasih, saya sempat bertanya dan bercerita tentang masalah keluarga saya di pertanyaan pertama. Itu ada di episode 964. Di episode tersebut saya bercerita tentang istri saya yang selalu memikirkan materi karena pengaruh sahabatnya. Istri saya sendiri ibu rumah tangga. Istri saya selalu merongrong saya tentang materi-materi sampai-sampai saya harus double job. Pagi ojek online, siang sampai malam karyawan sales. Saat itu, Pak Eras menasihati saya dan bilang saya sudah jadi suami dan ayah yang baik, tetapi belum membayar harga lebih untuk Tuhan. Pak Eras juga berkata bahwa istri saya suatu saat pasti dipukul Tuhan. Selesai mendengar nasihat Pak Eras, saya ada kekuatan baru tetapi selalu terngiang kata-kata Pak Eras, istri saya suatu saat pasti dipukul Tuhan. Saya langsung takut, sedih dan langsung berdoa pada Tuhan untuk mengampuni dosa saya dan bilang, jangan pukul istri saya. Tapi pukul saya saja Tuhan. Jika Tuhan pukul istri saya, contoh dengan penyakit, bagaimana nasib saya dan anak-anak saya, pasti kami tidak bisa hidup tanpa istri saya. Tetapi jika Tuhan pukul saya, pasti anak-anak dan istri saya masih bisa hidup tanpa saya. Tidak berapa lama jawaban Tuhan mulai terlihat. Dimulai istri saya yang bermasalah dengan sahabat toksiknya sehingga tidak lagi berkomunikasi dan saling blok WhatsApp. Tidak lama kemudian pada tanggal 15 Mei, saya jatuh sakit dan harus dirawat. Saya diagnosa infeksi lambung, radang sendi dan asam urat sehingga saya dirawat 2 hari 2 malam ditemani istri saya. Saat menemani saya, di tengah malam itulah Tuhan melawat istri saya. Dia meminta maaf atas sifat dan perbuatannya pada saya dan bilang tidak mau kehilangan saya. Dan meminta saya untuk berhenti menjadi ojek online agar tidak kelelahan. Hebat. Hebat. Jujur double job memang membuat saya kelelahan. Karena tidak ada istirahat bahkan di hari libur kerja. Ini juga saya tidak setuju. Anda bisa mati muda. Ya. Iya. Terus, Di malam itu kami saling bermaafan, menangis dan berkomitmen lebih bersyukur, sambil terus berdoa dan berusaha agar ekonomi keluarga semakin membaik. Dan karena saat di rumah sakit hampir tiap malam saya putar video khotbah Pak Eras dan program Abam. Sepulang dari rumah sakit, istri saya sekarang gemar memutar Abam dan video khotbah Pak Eras juga. Pak Eras, yang mau saya tanyakan, apakah ini semua jawaban dari Tuhan untuk pemulihan keluarga saya, terutama hubungan saya dengan istri? rasanya iya. Rasanya iya. Terus, Terakhir, saya mohon didoakan agar penyakit saya segera disembuhkan. Karena sekarang saya masih recovery. Anda tidak pantas mendapat sakit ini. Anda pasti sembuh. Amin. Terus, Walau badan masih sering lemas, asam urat kambuh, saya sudah mulai bekerja. Saya juga berkomitmen menjaga pola makan dan tidur saya. Tapi masih belum komitmen berolahraga. Demikian tulisan dari saya, Pak. Maaf kepanjangan. komitmen jaga makan itu mutlak dan olahraga itu juga mutlak. Ya. Kamu harus lakukan ini. Asam urat itu lawannya cuma jaga makan, cukup. Ya, tanya dokter makan yang terlalu banyak hijau-hijau nggak boleh. Oke. Tapi juga tidak makan makan yang lain yang tertanya nanti. Banyak penjelasan mengenai hal itu. Terus Sekali lagi terima kasih Pak Eras dan tim. Jangan pernah berubah ya Pak, biar Bapak selalu jadi panutan dan mentor kami. Karena saya yakin iblis dan keinginan duniawi lebih keras lagi menggoda Bapak agar jatuh. Tuhan Yesus memberkati. kamu itu hebat. Kamu itu orang yang dikasih Tuhan. Kamu tulis ini, saya merinding-merinding.
Berarti memang orang yang dijamah Tuhan. Dan yang mengagumkan dia menerima sakit itu karena dia minta supaya apa yang bisa jatuh ke tangan dia. Tuhan juga sudah pukul dia dengan konflik dengan teman dekatnya itu, sudah pukulan. Tapi Tuhan luar biasa ya. Dengan pukulan kepada bapak ini, kepadamu ya, pria ini, kamu menjadi lebih sempurna. Itu luar biasa. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati. Amin.